Saudara-saudari, pada hari ini kalau kita mengenal Injil, Yesus mengumpamakan umatnya ya, dengan hewan ternakan, dan Yesus mengambil contoh domba. Kamu tahu apa itu domba? Saya rasa ada yang tidak tahu apa itu domba. Ya? Mungkin kalau dia nampak kambing itu dia pikir domba. Ya? Di sini saya akan gambar. Ya? Kalau kamu mau tipu yang hidup, domba itu kamu pergi di Tatar. Ya? Ada banyak domba seperti sana. Ya? Lebihan-lebihan kami yang belum naik ke aku. Saudara dan saudari, mengapa Yesus menggunakan image domba dan bukannya kambing? Ya? Kita nampak jelas kan beza kambing dan domba. Kenapa Yesus tidak menggunakan binatang lain? Kenapa dia menggunakan domba? Dan Yesus menggunakan domba dan dia ibaratkan dirinya itu sebagai gembala baik, di mana Yesus mengatakan, "Akulah gembala baik, dombaku mendengar, mengenal, dan mau bersatu dengan aku." Nah, kita lihat sejauh manakah kebenaran apa yang dikatakan Yesus. Siapa gembala-gembala? Siapa gembala-gembala itu? Siapa domba-domba itu? Kalau kita lihat di dalam konteks yang lebih jelas, gembala itu adalah para utusan Yesus, ya, seperti padri, seperti katekis, seperti religious, dan kita mempunyai satu gembala yang menjadi kita punya sandaran di keuskupan Geningau ini yang menjadi wakil Yesus. Siapa dia? Bapak Uskup kita, dan kita adalah dia punya domba-domba. Nah, sejauh mana kita mendengar, mengenal, dan mau bersatu dengan gembala kita itu? Adakah kita sudah mengenal suara? Adakah kita sudah mendengar suara? Adakah kita sudah berusaha untuk bersatu? Jadi saudara-saudari, apa bezanya domba dan kambing? Kenapa Yesus tidak guna itu kambing untuk mengibaratkan? Ya? Sebab kalau kita lihat di dalam sikap-sikap ataupun ciri-ciri kambing, domba ini, dia adalah binatang yang lemah, tahu? Ya? Dia adalah binatang yang lemah. Di mana saudara-saudari, kalau kambing kan, kalau dia punya penggembala, dia selalu berada di belakang, dia uyuh, macam lembu juga kan, supaya dia jalan kan. Tapi kalau domba lain, kau akan berada di depan, kau jalan, dia pun jalan, kau lompat sedekah pun dia lompat, dia tengok, dia tidak, sebab dia akan ikut dia punya gembala. Ya. Jadi domba ini harus dia semakin jauh dengan dia punya gembala, dan dia tidak boleh lihat lagi. Nah, dia pandai sesat. Itulah sebab kalau kamu dengar bunyi kambing dan domba berlain sedikit tahu. Kalau kamu tidak percaya, kamu kita tahu. Kalau kambing B. Tapi kesukaan kasih tinggal gembala jauh sedikit kan, dia pandai B. Bilang, "Bishop, domba tadi." Begitu baik. Contoh, dia pandai kasih panjang suara dia. Ini unik kan, ini binatang domba ini sangat unik. Ya. Bukan saja itu saudara dan saudari, malah kalau kita lihat, kau lihat dia punya bulu panjang kan. Dulu waktu saya seminarian, saya batang trim, dia punya rambut. Bukan saja saya gunting rambut orang, ya, rambut bishop, ya. Tapi saya gunting lagi rambut apa itu bulu, itu domba, bukan bishop, kita punya rambut lah, bishop lain. Ya. Jadi bulu dia tebal, jadi dia ini sensitif hujan. Itulah kalau orang nampak domba, kalau hujan cepat-cepat dan tidak takut. Sebab bulu dia tebal. Kalau dia punya bulu tebal itu basah, dia
pandai begini kok jalan, tidak stabil, macam mabuk. Apalagi kalau dia ketemu, dia di sungai habis. Kalau dia ada mau dengar kulitnya, matilah dia di sana habis. Dia pandai lepas, sebab bulu dia berat. Nah, jadi Yesus bilang, dombaku ya, mengenal suaraku, ya, mendengar suaraku dan mau bersatu dengan aku. Jadi kita lihat sifat-sifat domba ini. Dia tidak mau jauh daripada dia punya gembala. Jadi begitu juga Yesus mengibaratkan ya umat-umat yang sudah dibaptis, menerima dia harus juga mendengar, mengenal dan mau bersatu dengan dia. Jadi domba ini saudara-saudari, kalau dia terpisah dengan dia punya gembala, dia tidak boleh. Dia sangat bergantung, kehidupannya sangat bergantung pada dia punya gembala. Jadi bila kita bercakap tentang kehidupan saudara-saudari, secara jelas kalau kita lihat dari aspek fisikal atau aspek jasmani, memang semua kita bukan meletup dari gunung kan? Semua kita keluar daripada rahim siapa? Ibu. Jadi maksudnya ibu memberi kehidupan kepada kita, bukan? Ibu, bapak itu sangat penting bagi kita, memberi kehidupan. Kalau lahir saja, kita bukan macam karabau, kita bukan macam kuda. Lahir saja terus pandai berjalan. Manusia lain. Kenapa manusia lain? Dia lahir, dia tidak pandai terus menungkam itu, dia pandai. Mata dia pun tertutup, kan? Macam juga ini biri-biri, ya. Macam juga ini domba, ya. Dia bergantung kepada seseorang. Manusia mengambil masa proses untuk dapat berjalan, kan? Jadi kita lihat di sana bagaimana relasi anak dan ibu itu, ibu bapak itu begitu dekat, sebab karena ibu senantiasa memberi sentuhan-sentuhan ya, kepada anak dia. Jadi ingat saudara dan saudara, ibu itu sangat penting, ibu bapak itu sangat penting. Jangan belakangkan ibu bapak kamu. Kalau kamu maju sikul pun kan, jangan lupa pulang melawat ibu bapak kamu. Kalau kamu sana KL pun, pulanglah mungkin 1 tahun 1 kali kalau kamu ya berkesempatan. Ya, ambil masa, cari masa. Ya, cipta itu masa, buat itu masa. Jangan bilang I'm busy. Sebenarnya kita akan senantiasa ada masa, ya, tetapi terpulang kepada kita. Kalau kamu maus pun kan, kalau kau merajuk sama ibu bapak kau pun, kalau dia mati sudah pergilah hatimu, ya, jangan simpan itu, ya, dendam. Sebab banyak kes sekarang. Kalau saya pergi pengurapan hospital kan, saya yang macam menangis kan. Saya pergi pengurapan, saya kena panggil. Titik-titik, ada word bilik tingkat 3 bed 7. Baik, saya tengok 1 orang. Aman menurut pindah itu. Enggak, betul. Berapa lama sudah kau sedih? Mau 1 bulan sudah. Enggak melawat. Nunggu anak tu. Gumul pada ada anak tu pado. Dengan nunggu ngai nomor. Sibuk naik. Saya berdoa, saya jawab sendiri. Sebab tidak ada punya anak-anak, kan? Jadi ingat, saudara-saudari, tanggung jawab kamu sebagai anak-anak. Jangan lupa, kamu tidak lahir di dunia ini kalau bukan ibu bapak kamu. Sejahat-jahat, seburuk-buruk pun ibu bapak itu, karena mereka lah kamu menikmati dunia ini. Kamu mempunyai kehidupan, kamu adalah kamu seperti yang kamu ada hari ini. Hargai jasa ibu bapak. Nah ingat, ibu bapak yang masih ada di hospital sakit-sakit, pergilah lawat.